Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua masih dapat berkumpul dan bermuajahah dalam rangka melaksanakan salat Jumat bersama-sama secara berjamaah. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah pada siang hari ini, khatib berwasiat kepada kita semua untuk tidak pernah berhenti berusaha meninggalkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan terus melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan seluruh perkara haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, para ulama mengajarkan kepada kita bahwa yang mengalami pergantian waktu, peredaran masa dan perubahan zaman adalah makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku baginya peredaran masa, karena dia ada tanpa permulaan dan ada tanpa akhir, serta maha suci dari segala sifat perubahan. Imam Abu Mansur Al-Baghdadi mengatakan, wa ajma'u ala anna Allah ta'ala la yahwihi makanun wa la yazri alaihi zaman. Golongan ahlu sunnah sepakat menyatakan bahwa Allah tidak diliputi tempat dan tidak dilalui oleh peredaran masa. Saudara-saudaraku seiman rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah kali ini khatib akan mengajak kita semua untuk bermuhasabah dan merenungkan sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tazulu qadama abdi yaumil qiyamah hatta yus'alu an arba'in an umurihi fima afnahu
wa an jasadihi bima ablahu wa an ilmihi maza amila fihi wa ammalihi min aina aktasabahu wa fima anfaqahu. Maknanya, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 4 hal. Umurnya untuk apa ia habiskan? Jasadnya untuk apa ia gunakan? Ilmunya apakah telah diamalkan? Hartanya dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan? Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmizi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Perkara pertama yang akan kita pertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak adalah umur kita. Sejak kita menginjak usia baligh, seluruh apa yang kita yakini, kita ucapkan dan kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jika kita telah melakukan seluruh kewajiban dan menjauhkan diri kita dari semua yang diharamkan, maka kita akan selamat dan bahagia. Sebaliknya hadirin, jika tidak, maka kita akan binasa dan merana. Yang kedua, kita akan ditanya mengenai jasad kita. Jika seluruh anggota badan kita selama hidup di dunia kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan senang dan beruntung. Namun sebaliknya, jika kita menggunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita akan merugi dan buntung. Setiap anggota badan kita berpotensi melaksanakan dosa dan kemaksiatan. Karenanya wajib bagi kita untuk menjaga hati, mata, hidung, telinga, seluruh anggota badan kita dari setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Perkara yang ketiga, kita akan ditanya mengenai ilmu. Kita akan ditanya apakah kita telah mempelajari bagian ilmu agama yang fardu ain atau kita pelajari atau tidak. Dan jika kita telah mempelajarinya, apakah sudah kita amalkan atau tidak. Ilmu agama yang fardu, mempelajarinya yakni seperti dasar-dasar ilmu akidah, hukum-hukum dasar terkait bersuci, solat, zakat bagi yang mampu, puasa, kewajiban hati, maksiat-maksiat anggota badan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan yang artinya, sungguh sangat celaka orang yang tidak belajar ilmu agama yang fardu ain, dan sungguh sangat celaka orang yang mempelajarinya tapi tidak mengamalkannya. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Yang keempat hadirin, kita akan ditanyai mengenai harta kita. Dari mana kita memperolehnya? Dan untuk apa kita belanjakan? Dalam masalah harta, manusia terbagi menjadi 3 golongan. 2 yang celaka dan 1 yang selamat. 2 golongan yang celaka pada hari kiamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram. Yang kedua,
dari sumber yang haram dan mereka mengumpulkan harta dengan cara yang halal tapi membelanjakannya untuk hal-hal yang diharamkan. Sedangkan golongan yang selamat hadirin adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya untuk perkara-perkara yang halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal malus salih lirrajulis salih." Sebaik-baik harta adalah harta milik orang yang soleh. Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad. Yang demikian itu karena orang yang soleh akan mencari harta dengan cara yang halal dan membelanjakannya untuk yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin, para ulama mengatakan dalam kehidupan ini kita harus terikat. Jikalau hidup ini terikat, insya Allah suatu saat kita akan bebas. Namun hadirin, jikalau hidup ini merasa bebas, niscaya suatu saat kita pasti akan terikat. Bagaimana yang dikatakan itu terikat hadirin? Seperti contoh kita hidup di Indonesia ini, penuh dengan hukum, undang-undang yang harus kita patuhi. Dengan demikian, karena kita merasa terikat, umpamanya kita memiliki harta, memiliki mobil dan kendaraan, kita harus membayar pajak, kita harus membuat surat kendaraan agar bisa kemana pergi. Karena kita merasa terikat, maka kita akan membayarnya. Kita akan membuat SIM. Insya Allah ketika kita kemana pergi hadirin, ketika ada razia kita akan selamat karena kita merasa terikat. Namun jikalau kita merasa terikat, merasa bebas hadirin, niscaya suatu saat pasti akan terikat. Bayar pajak tidak mau, bikin SIM tidak mau, kemana pergi kita akan cemas. Ketika ada razia, kita akan terikat. Begitu juga dalam kehidupan di dunia ini. Kita terikat hadirin, harus melaksanakan sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan. Karena kita merasa terikat, kita laksanakan semua itu. Insya Allah di akhirat kelak kita akan bebas. Namun kalau hidup di dunia ini hadirin, hidup kita merasa bebas, puasa tidak mau, sholat tidak mau, pastinya di akhirat kelak kita akan terikat. Untuk itu marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته وإنه هو السميع العليم وأقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم.